telah terjadi perang saudara yang terkenal dengan nama Perang Paregreg yang melatar belakangi dan berkepanjangan. Kejadian tersebut telah membuat rakyat menjadi berantak, morat-marit, artinya hidup rakyat menjadi sengsara dan menderita. Di mana-mana hanya ada kericuan yang membuat tidak ada lagi rasa tentram dan aman. Yang ada hanya membuat rakyat menjadi sangat menderita. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat Nakmas Kalijaga. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada paksaan. Baiklah, sesuai perintah Kanjeng Bonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang memiliki dasar Islam dan mengamalkan syariat-syariat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengamalkan ilmu ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan sihir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai saat ini jangan mulai lagi menggunakan sihir seperti sebagaimana yang dulu pernah Anda lakukan, karena itu bertentangan dengan agama Islam. Ingat itu. Hei rakyatku, telah kita melepaskan diri dari pusat kerajaan. Tindakan selanjutnya adalah kita akan menyerang pusat kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, kita membutuhkan persiapan yang secukupnya. Para Demang, tarik upeti sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya. Baik, Tuan. Baik, ayolah kita pergi. Kita sudah berapa kali? Ayo kita pergi. Aman. Demikianlah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan itu semua terjadi? Demi rakyat Majapahit dan demi agama, ayo kita serang kerajaan Majapahit. Sebaiknya kita membangun pemerintahan sendiri, karena kita memiliki kekuatan yang cukup dan mempunyai calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sedang sibuk mencari pengaruh kerajaan. Maaf, Kanjeng Ampel. Bukankah menyerang Majapahit termasuk menyerang pemerintahan? Kita sebagai muslim seharusnya dilarang untuk memberontak ke pemerintahan. Bukankah Majapahit akan hancur dengan sendirinya? Mengapa kita harus memberontak? Nang. Akhirnya. Nang. Apakah kita mempercayakan tugas ini kepada Raden Patah untuk menguasai Majapahit? Kita di sini tidak dilarang untuk mengajarkan agama Islam. Kita tidak dilarang untuk mengamalkan ajaran Islam. Terus, apakah gunanya kita memberontak Majapahit? Ingat, pemerintah itu pimpinan yang harus kita ikuti dan patuhi. Kalau pemimpin itu melakukan kesalahan, Kita sebagai muslim wajib mengingatkannya. kalau pemimpin itu masih saja melakukan kesalahan dan tidak mau diingatkan, Kita berdoa kepada Allah supaya diberi pemimpin yang dapat diridhoi oleh Allah. Sepertinya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita ya. Saya khawatir, umur di tangan Allah. Kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, sepertinya ada perpisahan di antara kita. insya Allah tidak ada kesalahan di antara kita, Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya pertengkaran, kebencian, kalau rakyat menjadi korban. Alhamdulillah,
Kita sudah berhasil mengurai penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kedekatan. Satu hal yang harus kita ingat, kita harus menyiarkan agama Islam sebagai pedoman di dunia akhirat. Kita harus giat menyiarkan agama Islam. Ini. Anggoro, jangan bikin ribut di sini. Kalau sudah miskin ya sudah. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar pakai apa? Cepat pergi. Ya. Pergi. Sayang. Sayang. Banti. Istri satu, anak cuma satu, susah diurus. Agama Islam ini mengajarkan kita tentang sholat dan mengaji. Siapa yang namanya Tep? Coba hampir semuanya dulu. Siapa sampean? Pak Sunan Kalijogo, pantas kacau rumah tanggaku. Kalian pikir agama baru ini bisa merubah terbuat dari kemiskinan Anda jadi kaya raya seperti Imam Adipati ataupun penguasa lainnya? Agama ini tidak membuat kita menjadi kaya, tapi membuat kita berakhlak yang mulia. Bohong, sampean pertama. Sabar kan, sabar. Sini. Mas Anggoro. Ya Allah, ambillah umur hamba ini ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Dari dulu sudah kubilang, jangan ke pura, jangan ke wihara. Tapi sekarang malah belajar agama baru. Nekat eram kamu. Kamu kira aku tidak tahu agama Islam, Hindu, Buddha. Tapi buat apa? Buang-buang waktu saja. Memang kamu suka buang-buang waktu. Kamu ini memang lebih baik dibunuh. Bapak. Dari mana gue Kanti? Dari wihara, Pak. Wihara, saya tangan kecil. Anggoro, apakah kamu tahu apa hubungan yang didapat jika menganiaya anak dan istrinya di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit Doro, ini daerah Wali. Ah, semprol! Mak. Ya Allah, lindungilah suamiku. Insya Allah, seharusnya Doro Demang tidak terlalu kasar terhadap Anggoro Adisiang. Orang sinting seperti itu memang seharusnya dikasari Kanjeng Sunan. Dia mabuk dan penjudi. Kesalahan mereka juga kesalahan kita. Mengapa kita izinkan mereka untuk berjudi? Dari situ kami mendapatkan uang untuk upeti, untuk pusat kerajaan. Apakah ini ada cara lain? Itu adalah cara yang paling mudah Kanjeng Sunan. Apakah uang itu sebanding dengan alat buruk yang mereka keluarkan? Oleh karena itu, bila kesempatan Angkoro untuk berubah. Baik Kanjeng Sunan, saya akan membebaskan Anggoro Adisiang. Tidak mungkin. Orang tuaku beragama Hindu, itu mereka tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha, itu mereka senang. Dan kekayaannya diwariskan ke keluarga kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng. Bagaimana Pak Angkoro? Monggo Sunan Kanjeng. Bagaimana Pak Angkoro? Saya tidak tenang Kanjeng Sunan. Untuk mencapai ketenangan itu, seseorang harus beragama. Saya harus memeluk agama Pak Kanjeng Sunan. Pak Angkoro kan tahu, di Jawa ini banyak sekali agama. Pilihlah salah satu, jangan dicampur aduk. Baiklah Kanjeng Sunan. Saya akan memeluk agama Islam karena istri saya sudah memeluk agama Islam. Pak Angkoro, janganlah memeluk agama Islam karena pamrih. Harus ikhlas dari dalam hati. Kang. Panggil Kanti, Mas. Kanti, Ya, Mak. Mas, aku titip Kanti ya. Aku minta maaf. seharusnya Kang yang minta maaf. Tidak, Mas. Asyhadu Allah. Mak.
Kanjeng Sunan, sudah takdir Pak Anggoro. Ya Allah. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apakah ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Sunan Giri baru mempersoalkannya kali ini. Karena baru kali ini kita berkumpul bersama tanpa ada orang lain di antara kita. Bukankah Rasul mengajarkan kita untuk selalu rapi, bersih dan menggunakan wangi-wangian? Setiap salat Jumat, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah salat Jumat itu ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan baca doa akan dimulai. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, namun juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kemyan itu digunakan untuk menyampaikan doa oleh nenek moyang lewat kasarnya. Tapi itu dulu, sekarang cukup dengan ini. Yang pasti kemyan itu tidak boleh. Adakah tertulis nama kemenyan itu? Adakah penjelasan mengenai jenis-jenis, bentuk, ataupun nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggapnya kemenyan setangkai bunga-bungaan, apakah salah kalau mereka menggunakannya? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa kita melarangnya? Untuk apa? Kalau cuma membuat mereka tersinggung dan tidak berhasil mengislamkan mereka. Ingat Tuhanmu, kamu tidak boleh memelihara perasaan buruk di hatimu. Allah tidak menyukai perbuatan yang buruk. Maafkan kami, saya. Ampun. Ya, saya maafkan. Jika ingin menuntut ilmu di sini, jangan cepat mempertanyakan Tuhan. Jika sampai gagal, kepala sampai bisa menjadi kepala hewan. Tapi jika sampai berhasil, sampai bisa melihat manusia-manusia berkepala hewan di luar sana. Dalam Al-Quran, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Apakah itu benar, Syekh? Benar, Allah tidak pernah mengingkari janji. Apakah jika saya meminta untuk memindahkan kerajaan Majapahit, apakah itu bisa dilakukan, Syekh? Bisa. Ingat, berdoa dan berusaha itulah jalannya. Baik, Syekh. Kanjeng Syekh Siti Jenar ada diundang ke persidangan wali. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mengundang Syekh Siti Jenar untuk bermusyawarah mengenai ilmu Allah. Soal ilmu Allah tidak ada yang mesti dimusyawarahkan antara kita. Betul, tapi pelaksanaannya, pengamalannya yang dilakukan bisa sesat. Siapa yang dilakukan kanjeng sesat? Syekh yang dilakukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat tidak apa-apa, tapi kalau orang banyak, rakyat, bagaimana? Itu urusan mereka terhadap Allah, bukan urusan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendak bodoh mereka, itu namanya. Astagfirullah. Tapi kalau seorang murid bodoh, tapi kalau semua sesat, yang memegang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak mereka tidak mengerti apa yang saya pejamkan. Itu artinya ajaran saudara tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima mereka karena pengetahuan keislaman mereka belum memadai kesempatan. Boleh saya bertanya saudaraku, dan benar Silakan. kitab yang tersebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti barangkali sudah menjadi darah daging dariku kitab. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati mulya yang berarti Allah? Ya betul. Bagus, jelaslah persoalannya. Saudaraku, kita yang satu ini adalah alat-alat Jawa mengaku dirinya Allah. Monggo kanjeng diri. Baik. Al-Halaj dibahat dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja, mau bukanlah hal yang harus diakui. Billahi ta'ala, kematian seorang bukanlah di tangan manusia. Tapi itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya.
Hukuman itu baru bisa dilaksanakan insya Allah nanti setelah saudara kita Raden Fatah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup. Kalijogo, cari dia dan tangkap dia. Baik, Sunan. Hei Dinar, menyerahlah atau hukuman makan paling parah. Aku tidak akan menyerah, aku akan membuktikan kalau aku itu Tuhan. Iya. Astagfirullah. Untuk mempertanggung kesalahanmu, kamu harus dihukum mati. Allahu Akbar. Pada akhirnya, Syekh Siti Jenar dihukum mati karena musyrik. Oh begitu.